Mari kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan. Kami yang haus akan Engkau. Kami yang rindu akan lawatan kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Peluk kami Bapa. Tolong urapi kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Karena itu kerinduan kami. Dan ajar kami berdiam Tuhan. Untuk selalu dekat di hati-Mu ya Yesus. Segenap hati kami akan kami nyatakan, akan kami dedikasikan untuk-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Ibadah kami hari ini kami serahkan kepadamu. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama kita nyatakan. Oh, ku nambah hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berdiam di dekat-Mu itu adalah ketenangan kami Tuhan. Kami sangat rindu Engkau ya Yesus. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadir-Mu. Amin Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau. Ini kerinduan kami Bapa. Ya, sama-sama kita katakan, hidup kami untuk-Mu Tuhan. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidup kami untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk
berdiam dekat. Sekali lagi nyatakan, ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita rasakan kalau Tuhan itu sumber kuat kami, sumber kuat kita semua. Mari sama-sama kita nyanyi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti, namun Kau yang tetap pasti selamanya Tuhan. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita yakini, imani bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita yang teguh. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatan kami hanya sia-sia Tuhan. namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuat kami. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku, 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 Yesus sumber kuat kami yang teguh. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Yesus sumber kuat kami. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuat kami. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Tak kami andalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap. Sekali lagi katakan, tak ku andalkan kekuatan kami Tuhan. Tak ku andalkan, Yes Jesus. kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,
kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Beri kemuliaan bagi Allah. Ya Tuhan Yesus, Kau sumber kuat kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Allah kami Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, kami tetap katakan Kau tetap Allah kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, Ku sembah Engkau Tuhan. ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. mari kita nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranku, tak terselami
tergoyahkan Tuhan. Kau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, semangat ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Kami bersuka atas-Mu Tuhan. Selamanya ku kasihi. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. janji seperti yang Tiada janji seperti janji-Mu Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Daniel Muksin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yang haus akan firman-Mu Tuhan, tolong penuhi kami. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hati
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
katakan kepada kami, baik itu teguran maupun penghiburan, kami siap untuk mendengarkannya. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan menolong kami semua tanpa terkecuali, supaya Tuhan yang berbicara secara langsung kepada kami masing-masing, hingga kami diberkati Tuhan ketika kami keluar dari ruangan ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan duduk, kita membahas kembali surat Korintus setelah kita jeda sejenak untuk membahas kitab Yesaya. Nah, memang surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk membereskan banyak sekali persoalan di dalam sebuah gereja. Nah, saudara, gereja Korintus adalah gereja yang besar, cukup besar pada masa itu. Jadi cukup lama usianya dan jemaatnya begitu banyak dan mereka begitu luar biasa. Tetapi sebuah gereja yang besar tidak menjamin bahwa semua orang di dalam gereja itu dewasa secara rohani. Saudara mengerti maksud kedewasaan rohani ya? Enggak semua orang di dalam gereja itu dewasa secara rohani. Ada masih sifat kanak-kanakan. Jadi tidak bisa kita memandang gereja itu hebat, besar karena jumlah orang. Tapi bagaimana kualitas rohani di dalam sebuah gereja. Buktinya gereja Korintus, gereja yang penuh dengan persoalan. Walaupun Paulus mengatakan kamu gereja hebat, banyak pemimpin di situ, banyak orang-orang hebat di situ. Tapi kalau melihat dari kualitas rohani, tidak ada yang bagus dari gereja ini. Jelek sekali. Nah, karena dari itu di dalam gereja, kalau banyak yang tidak dewasa secara rohani, maka banyak sekali persoalan. Akar dari persoalan dalam gereja adalah orang yang tidak dewasa rohani. Pak, apa artinya? Tandanya seorang yang tidak dewasa dalam rohani. Kita lihat dalam pasal yang kelima, di situ disebutkan tentang apa yang terjadi di gereja Korintus. Pasal yang ketiga disebutkan bahwa mereka berselisih. Pasal 3 itu mereka disebutkan. Langsung pasal 1, pasal 2 langsung Paulus ngomong, oh kamu itu ada perselisihan, kamu kotak-kotakkan gereja lalu buat kelompok-kelompok yang merasa lebih penting daripada kelompok lain. Itu tanda tidak dewasa secara rohani. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya, dia sebutkan bahwa kamu tuh mencari hikmat dengan orang-orang luar. Kamu tidak mencari hikmat dengan Allah. Kamu memfokuskan dirimu kepada hikmat dunia. Saat ini kan banyak filsafat ya, dunia. Itu kebenaran firman Tuhan selalu diserang oleh filsafat-filsafat dunia. Dan kita mengatakan kalau kita mendengar sebuah quote lalu kita, oh ya ini benar tanpa kita memandang apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan kita menganggap saja itu benar. Dan gereja dipengaruhi dengan itu. Orang-orang mencari hikmat di luar. Dan jelek lagi pasal 5. Saudara baca pasal 5 apa yang terjadi? Paulus mengatakan ada seorang laki-laki memiliki hubungan seks dengan istri dari bapaknya. Memiliki hubungan seks dengan ibu tirinya. Dan Paulus mengatakan ini tidak pernah terjadi di luar. Aku belum pernah dengar. Itu. Tapi kok aku dengarnya dalam gereja. Ini bahaya. Karena di dalam gereja kalau ada banyak sekali orang yang tidak dewasa dalam kerohanian, itu yang terjadi. Dan pasal 6, lihat cara mereka menyelesaikan persoalan. Cara mereka menyelesaikan persoalan pun menandakan mereka tidak dewasa dalam kerohanian. Jadi ketika ada perselisihan satu sama lain, dan mereka mencoba untuk mencari penyelesaian persoalan itu di luar, bukan di dalam gereja. Bahkan Paulus bilang, kalaupun ada perselisihan di antara kamu, maka itu tanda kamu tidak dewasa. Jadi saudara lihat,
memang tuntutan Tuhan itu jadi perselisihan itu terjadi karena tidak dewasa. Jadi kalau misalnya, saudara cek aja, kalau saudara lagi ribut, ngambek sama seseorang, itu tidak dewasa. Pernah lihat anak kecil, masih kecil, kira-kira umur 5 tahun lah ya, kecil-kecil sekali lah itu. Dan jalan-jalan sama mamanya, lalu ketemu dengan mainan, atau ketemu dengan makanan di mall gitu ya, tidak dibelikan. Mama mau itu, nggak bisa, nggak boleh, kamu nggak boleh makan ini. Apa yang terjadi? Ngambeknya bagaimana? Ngambek dia kan, baring-baring kan di lantainya supermarket, baring-baring minta dibeliin. Ngambek, nangis, semua orang di supermarket itu mendengar suaranya. Itu cara anak kecil, ngambek. Jadi anak kecil kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia ngambek. Kalau orang dewasa kayak gitu nggak kira-kira? Kalau keinginannya tidak dipenuhi, mungkin dia nggak baring-baring nangis-nangis, enggak. Tapi cara ngambeknya beda. Aku nggak mau lagi lah ke situ. Caranya aja beda. Kalau dia nangis-nangis misalnya baring-baring di sini, kita rapat misalnya gitu ya. Lalu suara dia tidak dengar. Nggak mungkin dia baring-baring di lantai gereja. Nggak mungkin, paling dia keluar nggak mau datang lagi. Itu kan ngambek. Itu namanya caranya saja berbeda. Tapi orang yang tidak dewasa dalam kerohanian. Nah pasal 6 kita coba lihat ayat 1. Pasal 6 ayat 1. Di situ disebutkan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Lihat di sini. Pertama, ada perselisihan, lalu kamu menyelesaikan persoalan itu di mana? Di dalam gereja atau di luar gereja? Ini penting untuk kita ketahui bahwa pada waktu itu orang-orang di Korintus itu kan terpengaruh budaya Helenisme. Mereka terpengaruh budaya orang-orang Yunani, di mana orang-orang Yunani punya sistem peradilan yang sungguh luar biasa. Jadi mereka punya banyak sekali juri. Nah juri-juri itu dalam pengadilan itu diambil dari warga kota. Kalau kasusnya besar mereka 9.000 juri. Bisa 9.000, jadi mereka punya gedung pengadilan yang begitu luar biasa. Nah jadi kalau ada kasus, itu entertain bagi mereka. Pengen lihat kasus ini dari awal hingga akhir. Saudara juga begitu kan? Kalau ada kasus besar, diikuti. Itu entertain loh ceritanya kayak apa. Nanti dia dihukum apa enggak, kenapa dia melakukan itu. Itu entertain. Dan mereka tergerak, aku juga mau masuk situ. Ini sudah aku ada perselisihan dengan saudaraku di gereja dan aku buat di situ. Jadi lihat sih, cara menyelesaikan persoalan itu bukan cara-cara orang kudus di dalam gereja. Mereka mencoba untuk mencari bagaimana orang luar menyelesaikan persoalan lalu dibawa ke gereja. Saudara lihat ini, bukannya gereja menggarami dunia, tapi dunia menggarami gereja. Ini persoalan besar bagi Rasul Paulus. Karena banyak orang di Korintus yang kalau berselisih, jadi mereka sedang gereja yang besar tapi ributlah satu sama lain. Ada yang dirugikan secara materi mungkin lalu pergi ke pengadilan. Belalah hakku hakim. Nah mengatakan kamu itu orang kudus kok bisa cari penyelesaian persoalan kepada orang-orang yang tidak kudus. Ini kon aneh Rasul Paulus. Nah kita ngomong begini bukan karena kita tidak setuju dengan peradilan pemerintah.
kita setuju, kita mendukung sistem peradilan yang ada di dalam negara kita. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya bisa diselesaikan di dalam gereja, tapi kenapa mesti dibawa keluar? Contohnya ya, kalau ada orang berselisih satu sama lain, nama baiknya dicemarkan, dia dirugikan secara materi, dikit-dikit lapor polisi. Begitu kan yang terjadi. Kenapa kita nggak ngomong dahulu di dalam gereja? Kita bereskan itu persoalan-persoalan itu di dalam gereja. Nah, ini yang terjadi di Korintus, sistem peradilan orang-orang Yunani. Nah, bukan berarti kita nggak setuju dengan pengadilan pemerintah. Ada banyak kasus yang mesti kita bawa ke situ. Tapi jangan kita pikir bahwa kita tidak mampu membereskan persoalan di antara kita. Di dalam anggota gereja, satu sama lain berselisih, dengan dikit-dikit dibawa ke pengadilan. Itu maksud Rasul Paulus. Nah, dia punya alasan sebenarnya, Kalau saudara ingat, orang-orang Yahudi sebenarnya, mereka kalau ada persoalan di antara mereka nggak pergi kepada orang-orang Yunani. Kenapa? Di setiap kota, mereka ada sinagoga, dan sinagoga itu 7 orang aja mereka bisa bentuk sinagoga. Berapapun orangnya mereka bilang ini sinagoga. Sama seperti kita ya. 5 orang kita kumpul gereja itu. 2 orang kumpul itulah gereja. Kumpulan orang-orang percaya. Nah, sinagoga itu adalah kumpulan orang-orang Yahudi. Dan kalau mereka ada persoalan, mereka panggil semua warga Yahudi di kota itu dikumpul. Kami ada masalah ini, kami ribut. Tolong selesaikan persoalan. Karena nggak ada orang Yahudi mau pergi ke orang-orang Yunani untuk membereskan persoalannya. Karena mereka sudah punya sistem. Kami punya aturan di dalam hukum kami untuk membereskan persoalan-persoalan kami. Dan mereka beres. Jadi masalah di dalam kelompok mereka itu nggak tercebar luas. Bayangin kalau misalnya kita ribut ya, iya itu ada loh. Elder di gereja itu sama eldernya lain ribut lalu dibawa ke pengadilan. Lalu masuk berita. Detikcom, Kompas, segala macam masuk semua di situ di koran-koran. Kan orang dunia lihat, ini gereja ya. Iya tuh. Ada lihat penatua itu ngacung-ngacungkan senjata. Memalukan. Ini yang Paulus nggak mau terjadi. Kalau ada perselisihan tidak boleh seperti itu terjadi. Nah, saudara ingat orang Yahudi pada waktu Yitro mengunjungi Musa di padang gurun dan Musa mengadili bangsa itu tiap hari dari pagi sampai malam. Capek 2 juta orang itu komunitas itu dan Musa sendirian. Lalu Yitro mengunjungi Musa dan mengatakan kamu nggak bisa begitu. Kamu pilih kelompok 1000 orang, 100 orang, dan 10 orang. Kelompok yang paling kecil 10 orang. Setiap perselisihan di antara mereka, itu kelompok 10 orang itulah yang membereskan. Nah, waktu saya baca itu, saya pikir, ini sama kayak CG kita ya. Benar nggak ya? Kita paling 10 orang setiap care group. Benar nggak? Kalau ada persoalan, di CG dululah dibereskan. Di care group dulu dibereskan. Pasti bisa. Kalau tidak bisa, naik naik kasusnya ke pendeta. Seperti itu, jangan dikit-dikit kita bawa keluar, apalagi mencari cara orang-orang duniawi untuk membereskan persoalan. Nah, Paulus punya argumen saudara untuk dapat dia kemukakan. Dia pertama mengatakan, kita adalah orang kudus dan kita akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat. Kita baca ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Orang kudus itu kita. Ya, kita ini orang percaya kepada Yesus. Surat Efesus mengatakan kepada orang-orang kudus, jemaat, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang kudus. Kita disebutkan di situ akan menghakimi dunia. Saat ini mungkin belum. Tapi ketika Yesus datang kedua kali dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia.
Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia dan kita akan menghakimi dunia. Itu kedudukan kita. Kita sebagai hakim dunia. Lalu kenapa kita yang nanti akan menjadi hakim dunia? Lalu kalau ada persoalan di antara kita, kita minta tolong dunia. Itu kebalik, itu anomali namanya. Itu anomali. Lalu dia katakan kita sebagai orang-orang kudus akan menghakimi malaikat. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Ini luar biasa, saudara. Tafsirannya begini. Ini belum pasti. Kalau ada malaikat-malaikat, kita tahu bahwa malaikat-malaikat sekarang dikurung. Dalam surat 2 Petrus dikatakan mereka dikurung untuk dihakimi nanti ketika hari penghakiman akhir dari dunia ini. Ada yang mengatakan orang Kristen akan menghakimi mereka karena mereka ditetapkan untuk dihukum. Tetapi kalau ada juga yang mengatakan kita menghakimi malaikat-malaikat yang baik. Karena malaikat ketika mereka bersalah, mereka tidak ada kesempatan untuk diberikan pengampunan. Beda sama kita. Kalau kita salah, kita berdosa, kita diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus, lalu kita diberi keselamatan. Kalau malaikat tidak ada pengampunan. Hebat kedudukan kita. Nah, kita menghakimi malaikat. Perkara dunia dan malaikat adalah perkara yang besar. Jauh lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang antara kita satu sama lain. Tapi kenapa yang besar itu kita konsentrasi untuk bereskan? Bisa. Kenapa kecil? Kita menganggap dunia lebih bisa. Itu argumen yang diberikan oleh Rasul Paulus bahwa kita akan menghakimi orang-orang dunia dan malaikat. Yang kedua kita lihat dalam ayat yang kelima, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat? Loh, kamu tuh kalau cari persoalan penyelesaian dari persoalanmu kepada orang-orang luar, artinya kamu sendiri nggak sanggup kan? Di dalam kamu tuh tidak ada orang yang berhikmat, bukan? Kamu ngakui kamu lemah kan? Kamu mengakui orang luar lebih hebat dari kamu kan? Paulus bilang, di dalam gereja pasti Tuhan perlengkapi seseorang untuk menyelesaikan persoalan. Dan kita punya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Jangan cari orang luar. Jangan cari orang luar. Saya pernah menangani suami istri yang ribut satu sama lain. Itu udah lama sekali, bukan di sini. Mereka ribut dan mau bercerai. Dan saya bilang, tolong saya izinkan saya masuk dan saya akan bantu. Kasusnya memang berat, saya akan bantu. Ini bukan kasus perselingkuhan, tapi kasus harta. Masalah harta saja. Orang Kristen panggil saya pendeta. Saya bukan pendetanya, maksudnya di mereka bukan jemaat saya. Tapi karena saya mengasihi mereka, saya bilang, izinkan saya untuk masuk menolong kalian. Apa yang terjadi? Entahlah Pak, menurut orang-orang ini begini-begini. Dan mereka mengizinkan dunia untuk membereskan persoalan mereka dan tidak mengizinkan saya untuk membereskan. Ya saya tahulah nasihat Bapak bagus lah gitu ya. Tapi kami pilih cara itu. Ya udah, akhirnya cerai, pisah harta, anak-anak bingung, berantakan, semua. Kita punya kapasitas satu sama lain. Bukan cuma saya, saudara sendiri pun punya kapasitas untuk membereskan persoalan itu di antara kita. Nah, saya ingin ngomong begini saudara. Kalau kita ngomong, mungkin enggak gereja kita tidak ada perselisihan? Agak naif ngomong kalau tidak ada. Kemungkinan itu ada saudara. Walaupun sekarang mungkin kita tidak ada perselisihan satu sama lain. Tapi mungkin satu saat ada saja. Kita ngomong bahwa kita sedang tinggi-tingginya rohani, sedang dewasanya rohani. Tapi ada kasus mungkin membuat kita tersinggung sama seseorang. Dan membuat kita marah kepada dia.
dan perselisihan itu terjadi. Kita tidak kebal dengan itu. Kita harus akui saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya ada konflik di antara kita. Ada konflik di antara kita. Lalu pendeta mengatakan ini dari pasal 6 ayat 1 sampai yang kelima ini, bahwa kita tidak cari penyelesaian di luar. Kita cari penyelesaian di dalam gereja. Tetapi Paulus sendiri ada petunjuk yang dia ingin kemukakan kepada kita. Kalau kita konflik sama orang lain. Nah, waktu saya baca ini, saudara, ini sungguh luar biasa. Ini mungkin bagi kita, ini sulit sekali untuk kita lakukan. Coba kita lihat, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kamu punya perselisihan saja, kamu sudah kalah. Apa sih maksudnya? Kamu berselisih sama orang lain saja kamu sudah kalah. Artinya kamu sudah tidak menunjukkan kualitas rohani kamu sendiri seperti apa. Tidak boleh seperti itu. Kamu tidak boleh, usahalah supaya tidak ada perselisihan antara kamu sama lain, satu sama lain. Tidak boleh ada seperti itu. Kalau ada perselisihan saja, kamu kalah. Suatu ketika, ini sudah lama sekali, saya belum jadi pendeta pada waktu itu, tapi saya menolong keluarga kami yang ingin buat kanvas, foto kanvas. Dia dari Amerika dan kirim filenya, tolong dong ini dicetak, nanti saya datang saya ambil. Jadi saya pergilah ke sebuah toko kanvas, saya bilang ini saya mau cetak. Oke, saya kasih flash disknya kepada dia, bukan flash disk, pada waktu itu pakai CD. Saya kasih CD-nya kepada dia, nomor cetak dia. Oke, bisa berapa harganya? Dan saya bilang, dia menyebutkan harga, lalu saya bilang saya mau bayar. Nah, angka itu cukup besar dan saya tidak bawa uang cash. Jadi saya bilang saya bayar pakai kartu kredit atau debit BCA. Dan dia bilang, dua-dua tidak ada Pak. Waduh, saya nggak ada nih duit cash. Saya kalau mau pergi ke ATM jauh, 2 kilo ATM-nya. Jauh sekali. Oke, kalau gitu, kalau kita saudara punya kasus seperti itu, nggak jadi kan? Cari toko lain kan? Cari toko lain yang terima cashless. Maunya kita seperti itu. Tapi dia bilang, nggak bisa Pak, CD-nya di saya tahan. Bapak ambil duit. Kurang ajar kan? Bapak ambil duit, di mana ATM-nya? Nggak ada di sini, ada Pak di situ. 2 kilo saudara. Saya pikir, saya mau ribut nggak sama orang ini? Secara logika mestinya itu bisa saya tarik, saya cari toko lain sebelah yang bisa cashless. Tapi gini, dia tahan. Oke, kalau mau ribut, ngomongnya begitu, Sinci itu. Bawa aja preman. Loh, gimana? Tapi saya pikir begini, saya tidak mau hari saya diganggu dengan keributan itu. Sehingga hari saya dipenuhi dengan perasaan yang tidak enak. Sehingga saya berantem sama orang ini. Lalu saya di hadapan Tuhan saya tidak beres hubungan saya. Pergilah saya, bawa mobil saya pergi 2 kilo jauhnya untuk cari ATM, balik lagi macet-macet di daerah Roxy. Roxy itu macet dulu. Saya bereskan. Ya gitulah, kayak gitulah mestinya katanya. Cash. Kurang ajar kan. Tetapi hindarilah perselisihan. Nah, coba lihat sini. Kalau kamu berselisih berarti kamu kalah. Kamu tidak bisa mengontrol dirimu sendiri. Lihat lagi. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita? Pak, slide selanjutnya Pak, udah jauh Pak. 17, slide 17. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Maksudnya sini. Mengapa
Kenapa kamu nggak pilih kamu dirugikan? Kenapa kamu tidak pilih kamu kenapa kamu tidak lebih suka menderita karena pilihlah sesuatu yang membuat kamu menderita walaupun itu tidak adil. Itu maksud Paulus. Kan aneh gitu. Kalau kita dilecehkan oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, berselisih dengan orang lain. Pilihlah sikap untuk mengalah dan rendahkanlah dirimu. Ini maksud Paulus apa? Tidak ada di antara kita yang mau kayak gitu. Nggak ada. Kita maunya menang, bukan? Kita maunya menang. Kalau seandainya ada kasus perselisihan aku dengan kamu, aku akan tunjukkan bahwa aku yang paling benar. Tapi Paulus bilang, kalau ada perselisihan di antara kamu, cobalah kamu rendahkan diri dan kamu mengalah. Kamu rendahkan dirimu dan kamu mengalah. Aduh, ini seperti apa? Saya tahu saya benar, tapi kenapa mesti saya ngalah? Suatu prinsip yang Paulus gunakan ini, dia bilang, kalau kamu ngalah, hubunganmu sama dia tetap terjaga. Ini diantara sesama, saudara. Seiman satu sama lain. Mengalah memang rugi, saudara. Rugi mental. Kita dilecehkan. Tapi coba kita lihat contoh yang dikemukakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-5. Coba lihat di situ. Matius pasal yang ke-5. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau saya rugi 10.000, saya mesti dapat 10.000. Kalau saya rugi 1 juta, uang 1 juta saya dikembalikan. Ini kamu mendengar kayak gitu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kalau Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Ini prinsip firman Tuhan, saudara. Ini Yesus yang mengatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah jubahmu. Jadi Paulus mengutip apa yang diajarkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit. Mengalah. Orang minta baju, kasihlah jubahmu. Aduh, gimana ya? Masuk akal nggak, saudara? Bagi kita itu bukan masalah masuk akal atau tidak masuk akal. Bagi kita apakah Tuhan mau itu atau tidak. Saya mendengar, mendapatkan sebuah gambar. Di dalam gambar itu saya cari nggak ketemu. Jadi ada rhino sedang berdiri di tengah jalan, badak berdiri di tengah jalan. Lalu ada mobil mau lewat. Mobil ini bisa bilang, rhino, itu hakku untuk lewat situ, jangan baring di situ. Bisa kan? Kalau mobil itu melawan lalu menabrak rhino, apa yang terjadi? Mobilnya hancur. Jadi apa yang mobil lakukan? Dia ambil jalan rumput, mengalah untuk sebuah kemenangan. Yesus mengatakan, ayat yang berikutnya, dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang jajahan Roma. Orang Roma kalau bawa senjata, itu berat, tentara itu. Berat. Dan kalau dia ketemu orang jajahan, dia akan minta orang jajahannya itu untuk membawakan senjatanya. Tapi ada aturannya. Aturannya adalah 1 mil saja. Karena orang Roma mengatakan tidak boleh mengeksploitasi jajahan yang terlalu kejam. Jadi aturannya cuma 1 mil jalan. Nanti kalau dia capek, kasih orang lain dalam 1 mil berikutnya.
Perhatikan ini, Yesus ngomong tentang orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang di luar yang notabene adalah musuh. Yang adalah musuh. Jadi kalau musuhmu minta kamu membawakan barang dia 1 mil, bawalah 2 mil. Coba pikir apa yang Yesus katakan tentang ini. Kalau ada orang yang membenci kamu, yang kamu benci, ingin paksa kamu jalan 1 mil, bawalah 2 mil. Itu musuh loh. Nah, Paulus mengatakan, bagaimana kalau Yesus mengatakan itu kepada musuh, lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen terhadap sesama kita orang Kristen? Banyak sekali persoalan-persoalan kita. Ini bukan cuma masalah antar kita sesama orang Kristen di dalam gereja, suami istri. Kenapa tidak mengalah saja sebagai suami kalau istrinya terlalu ngotot? Ya sudahlah, gitu ya, yang ketawa si istri. Istri terlalu ngotot, iya. Emang gitu ya katanya, istri memang kepala tapi suami memang kepala tapi istri leher katanya ya, enggak apa-apa itu. Kenapa ngalah? Demi hubungan kan? Demi hubungan baik. Harus ngalah. Memang kita rugi, tapi kita ingin ada sesuatu yang baik. Ingat, jadi kalau saudara punya persoalan dengan teman seiman, sudahlah, lebih baik mengalah. Biarkan Tuhan yang akan membereskan itu. Suami istri juga begitu. Ya kan? Ngalah saja. Kakak adik juga begitu. Sudahlah, ngalah saja. Nanti dia akan belajar bahwa kita mengalah, nanti satu saat dia yang mengalah. Itu prinsip-prinsip yang Tuhan ingin kemukakan kepada kita. Nah, kita teruskan. Kalau seandainya ini terjadi, saudara ingat bahwa Tuhan memberikan contoh ketika ada seorang raja yang memiliki bawahan dan punya hutang berapa? Coba kita lihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Dia punya 10.000 talenta hutang. Saya pernah hitung-hitung itu, 10.000 talenta hutang itu penghasilan seorang pekerja selama 164.000 tahun. 164.000 tahun. 10.000 talenta itu. Jadi anggap saja gajinya 10 juta. Dikalikan aja. Berapa hutangnya? Raja ini menuntut supaya ini dibayar. Tapi karena dia tahu dia tidak sanggup bayar, timbul belas kasihan untuk dapat kepada orang itu. Lalu dibebaskan. 10.000 talenta, 164.000 tahun gaji. Gaji saudara berapa hitung aja itu. Seumur hidup kita tidak pernah akan mampu untuk membayar itu. Tapi begitu dia keluar, dia ketemu dengan temannya yang punya hutang 100 dinar. Satu dinar tuh upah sehari kerja. Jadi 100 dinar cuma butuh 100 hari kerja untuk melunaskannya. Tapi dia tidak mau. Pokoknya bayar, dijebloskan ke dalam penjara. Ini orang yang tidak tahu prinsip pengampunan. Jadi seharusnya dia memberikan pengampunan kepada temannya karena dia punya hutang yang begitu besar dan dia tidak bisa mampu untuk bayar. Sama seperti ketika Tuhan rela mati di atas kayu salib. Dia mau pergi ke atas kayu salib. Lalu Petrus bilang, Tuhan gak usah pergi. Memang aku akan rugi banyak. Aku akan kehilangan nyawa. Aku akan dicaci maki. Aku akan diludahi. Aku akan dicambuk. Aku akan mati di atas kayu salib. Tapi aku memenangkan banyak jiwa. Demi itulah Yesus berkorban bagi kita. Kita yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu kalau terjadi persoalan kamu sama satu sama lain, kenapa kamu tidak mau mengampuni?
satu sama lain. Sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal 6 ini, ketika ada perselisihan itu, Paulus ingin kemukakan prinsip-prinsip ini. Bereskanlah persoalanmu dengan teman-teman seimanmu. Konsultasikan dengan mereka. Dan berikan pengampunan kepada seorang pun, siapapun dia, yang punya kesalahan terhadap kamu. Ini yang Yesus ingin kemukakan kepada kita. Saya tidak tahu, mungkin teman seiman di gereja, mungkin suami istri, mungkin kakak adik, siapapun juga itu. Lepaskanlah pengampunan. Kita kadang-kadang berkamuflase bahwa kita hidup jadi orang Kristen baik-baik saja. Tapi banyak orang yang menjadi musuh kita. Dan tidak pernah kita bereskan. Kalau kita tidak pernah melepaskan pengampunan, hidup kita tidak akan tenang. Sudahlah, tidak ada beban lagi. Lepaskan saja, biarkan kita rugi, tapi paling tidak seumur hidup kita tenang. Ini yang Tuhan mau. Jadi kalau misalnya cara-cara dunia yang dikemukakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1, mencari keadilan kepada orang-orang luar. Kalau kita tanya kepada mereka, kami punya persoalan begini-begini, gimana? Ya sudah, tinggalin aja dia. Ya sudah, tuntut balik saja. Tapi cara-cara kita tidak seperti itu. Tuhan mengatakan, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Mari kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara ada perselisihan di antara satu sama lain, atau saudara dirugikan dengan orang lain. Maukah saudara melepaskan pengampunan? Kalau ada musuh dalam dirimu, maukah saudara membereskan itu, mendatangi dan membereskan itu bersama-sama dengan Tuhan? Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami harus rela melepaskan pengampunan kami kepada orang lain. Kalau ada perselisihan di antara kami, ada teman-teman kami seiman yang rela dan sanggup untuk menolong kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan setiap keputusan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini aku, semua milik-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu.
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ini aku, semua milik kamu. Aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, semua dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, asa dan harapannya terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Ku persembahkan hatiku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Ku persembahkan hati kami Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kepadamu Yesusku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Amin Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya kepadamu Bapa. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan. Jadi saudara, kita bisa memberikan persembahan dengan menggunakan amplop. Nanti kita akan kumpulkan bersama dan juga bisa transfer ya. Tolong ditampilkan rekening Yayasan Komunitas Terang supaya jemaat bisa mencatat ya. Mari petugas persembahan itu maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Tuhan pelihara hidup kami. Tuhan menolong kami dengan kecukupan. Dan kalau kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, kami percaya itu semua juga berasal dari Tuhan. Tapi kami ingin menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Bapa, terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, kudus dan harum di hadapan Tuhan.
Terlebih lagi biarlah hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lihat di sini adalah laporan keuangan. Kenapa ini ditampilkan? Karena ini kita perlu tahu mempertanggungjawabkan apa yang saudara berikan kepada gereja, sehingga posisi keuangan pun saudara harus tahu. Begitu juga dengan penggunaannya. Jadi ini kalau kita lihat anggaran pengeluaran kita sampai 1 tahun itu 1,2 miliar 200 juta. 1 miliar 202 juta. Pengeluaran kita sampai April itu 359,5 juta. Ya, 359,500 juta. Jadi ini 500.000. Jadi ini yang terjadi. Kemudian penerimaan Januari sampai April itu 290 juta. Target kita tiap bulan itu penerimaan 100 juta, begitu ya Bu Jack ya, 100 juta rupiah. Nah, saudara bisa lihat Januari target 100 juta itu ada realisasi 58 juta, kemudian Februari ada 129 juta, Maret 30 juta, April itu 71 juta. Nanti kita akan laporkan di bulan Mei itu kira-kira berapa Bu? Mei minggu pertama 14 juta. Mei minggu pertama penerimaan itu 14 juta, masih jauh dari target bulanan 100 juta. Kita akan terus mendoakan ini karena kita banyak sekali terutama di pengabaran Injil, kita akan banyak keluar di situ karena kita tahu anggaran cukup besar di PI kita. Oke, itu laporan keuangan. Jadi nanti kalau saudara mau hal yang mau ditanyakan, nanti hubungi saja Ibu Lili, Pak Ardi atau Bu Jack untuk menanyakan tentang ini. Kemudian saya ingin memberitahu mengenai Instagram gereja. Saudara lihat ini Instagram kita itu aktif sekali. Saya sebenarnya tidak begitu aktif di Instagram, tapi saya rasa ini powerful sekali, jadi saya akan coba aktif kembali di Instagram. Kalau saudara punya Instagram, saudara follow Instagram ini. Nah, kemudian bagaimana peran saudara untuk menjadi tim marketing gereja? Saya rasa saudara punya kalau sudah punya Instagram, saudara begini saudara. Kalau saudara ikut care group, saudara foto care group saudara, saudara tulis ini care group Victory, care group Victory. Terus tag The Light Community Church. Nanti teman-teman saudara juga pasti akan lihat care group itu apa. Tanya kepada saudara. Demikian juga kalau saudara misalnya ikut Bible study, saudara foto, nah kami ikut Bible study di The Light Community Church. Semua ambil bagian. Jadi coba saudara kirim ke Instagram melalui account pribadi, tapi tag ini The Light Communities, tag saudara ke situ. Jadi bisa nanti makin banyaklah Instagram tentang The Light Communities. Jadi saya minta supaya saudara bisa juga pakai status DWA. Saya lihat itu powerful sekali. Saya cuma posting anggrek saja udah banyak sekali yang lihat ya. Jadi
Cobalah kita apa ini. Jadi saya coba menggunakan itu sebagai media supaya kita bisa memperkenalkan TLCC kepada yang lain. Nah, saudara, minggu depan saya akan ke Bangka. Saya akan mengunjungi cabang gereja kita di Koba. Doakan hari Sabtu saya berangkat dan hari Senin baru pulang. Jadi minggu depan saya tidak akan ada di sini. Pastor Alex akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa HUT gereja, hari ulang tahun gereja, itu tanggal 4 Juni. Kita akan adakan ibadah ulang tahun gereja tanggal 4 Juni. Dan mengenai ini nanti Pak Samuel akan maju ke depan dan menyampaikan pengumuman. Terima kasih Pastor. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke ulang tahun gereja ke 6 tahun. Tidak terasa kita sudah dipercaya Tuhan untuk beribadah bersama sesuai dengan tema. Ya, ada yang tidak tahu temanya TLCC? Berarti tahu semua ya? Grow, serve, go. Grow, serve, and go. Jadi TLCC dibentuk dari care group atau komsel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ulang tahun TLCC yang ke-6 kita akan rayakan tanggal 4 Juni. Nah, panitia sudah ditentukan gitu ya, dan kami mau menghimbau setiap care group, nanti kita akan bicara lebih banyak di Gembala Care Group. Jadi dalam waktu 4 minggu ke depan sebelum 4 Juni kita semua akan buat sebuah project untuk care group kita masing-masing. Kita punya 6 care group kalau saya nggak salah gitu ya. Care group pemuda, care group remaja, care group Victory, care group Aviary, care group Shining, dan care group Go. Oh, ada lagi sekarang. Ganti Alpha Omega. Go jadi Alpha Omega. Tapi belum resmi kan? Sudah. Kapan diresmikan? Kemarin. Jadi care group Go menjadi yang awal dan yang akhir ya, Alpha Omega. Luar biasa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jadi setiap care group akan kita encourage untuk buat satu project. Entah melakukan satu penginjilan di manapun gitu ya, atau mendoakan orang sakit, atau ke panti asuhan atau ke panti jompo, silakan. Atau bagi makanan sembako dimanapun. Jadi sebelum tanggal 4 Juni setiap care group harus punya satu project. Boleh juga setiap care group membawa satu jiwa gitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita go, grow, serve, and go. Mari kita sama-sama bertumbuh bersama dan kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan untuk ibadah ulang tahun gereja dan perayaan tanggal 4 Juni. Itu saja himbauan dari saya. Nanti selanjutnya setiap ketua care group atau gembala care group akan berinteraksi di WA group yang ada. Itu saja. Saya kembalikan ke Pastor Muksin. Baik, itu pengumuman yang bisa kita terima. Perhatikan itu semua. Oh, ada sekolah Injil liburan. Go. Ya, terima kasih Pastor. Ya, sebentar lagi ya saudara-saudara, ada video yang akan ditampilkan sebelumnya, kita tonton sama-sama.
sang penggali menjadi tema SEAL kita tahun ini, dan TRCC juga akan ambil bagian. Jadi tiap tahun kita sama-sama mengadakan sekolah Injil liburan ya. Dan di tahun ini gereja kita akan mengadakan sekolah Injil liburan di tanggal 23, 24 dan 25 Juni. Jadi setelah anak-anak ujian, mereka berbagi rapot atau libur, kita akan melaksanakan SEAL tanggal 23 ini. Jadi untuk saudara-saudara yang punya anak, yang punya cucu, yang punya ponakan, saudara, sepupu, semuanya silakan diajak ke sekolah Injil liburan tanggal 23 jam 9 sampai jam 3 sore. Oke, untuk memperjelas sampai usia berapa sih, Ima? Untuk usianya dari usia masih kecil, dari anak asuhan sampai ke umur 15 sampai 16 tahun. Pasti seru ya. Iya, dari pengalaman tahun lalu sekolah Injil liburan seru. Jadi umur berapa tadi terakhir? 0 sampai 16. 0 sampai 16. Siapa yang masih di antara itu? Oh, Pak Egi ya. 0 sampai 16. Ini bukan buat kalian, tapi karena lihat filmnya bagus jadi pengen ikut ya. Jadi buat anak-anak 0 sampai 16 tahun silakan ikut. Nanti Pak Egi bisa ikut ya, bisa ikut untuk bantu-bantu, mungkin kasih makanan buat anak-anak yang ikut petualangan ini. Kita akan doakan anak-anak kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan kami siang hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya Tuhan berkati program-program kami ke depan. Ada sekolah Injil liburan, Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu yang telah menyiapkan segala sesuatu. Tuhan memberkati mereka. Juga anak-anak, biarlah mereka bukan hanya datang sendirian, tapi mengajak teman-teman mereka untuk hadir di dalam sekolah Injil liburan. Berdoa supaya Tuhan memberkati ulang tahun gereja kami nanti yang ke-6. Mohon Tuhan akan menolong supaya setiap care group dan setiap orang yang dalam gereja kami ikut ambil bagian untuk menolong, mensukseskan kegiatan ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang tidak hadir saat ini. Ada Opung Tampu Bolon yang demam, Tuhan akan jamah, sentuh tubuhnya dan sembuhkan dia dari sakitnya. Tuhan pulihkan Opung Tampu Bolon. Juga Ibu Evi, kami mohon Tuhan menghampiri dan menolong mengangkat setiap penyakitnya. Dia bisa sembuh hingga bersekutu kembali bersama-sama dengan kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami dalam keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang menunjukkan sikap baik kepada mereka. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu, sehingga mereka memuliakan Tuhan Allahmu dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan yang senantiasa hadir dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatannya dari Roh Kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
selesai. Kiranya kasih Tuhan terus melekat di hati kita hari lepas hari. Sampai bertemu, sampai di hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.